ternyata jurusan elektro bukan hanya bikin solder-solder. Dan saya menemukan jaringan komputer, programming itu jauh lebih menarik. Gitu. Tapi radio saya punya, saya kan tukang reparasi. Kan ada FM, AM, ada SW. Nah, saya masuk ke frekuensi shortwave, SW, radio SW. Itu rekaman dari BBC, Mas. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras di Gizmology, dan kali ini saya kembali ditemani dengan Mas Ismail Fahmi, Mas Ismail Fahmi, pendiri dari Drone Emprit ya. Jadi mungkin Gizmo Friends sebagai pengguna media sosial gitu, sekarang udah banyak banget, ada selain Twitter atau X sekarang nyebutnya, ada Instagram Threads juga rame. Terus kita ngelihat tren-tren baru mungkin udah nggak dari cuitan atau teks, tapi dari TikTok, dari Instagram Reels. Media sosial tuh semakin banyak dan semakin penuh informasi gitu. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol terkait visualisasi peta opini publik gitu. Buat kita tahu misalnya ada hashtag tertentu atau tagar itu biasanya ada campaign kah atau ada apa gitu, sampai mungkin untuk mendeteksi hoax di media sosial. Nah, Mas Ismail Fahmi ini seperti yang aku tadi bilang, itu adalah sosok di balik Drone Emprit. Wajar mungkin kalau Gizmo Friends mengira ini adalah bukan jasa persewaan drone ya, tapi lebih ke sistem analitik sosial media yang jadi rujukan nih, nggak cuman buat rujukan para jurnalis seperti aku juga, akademisi, bahkan sampai pemerintah gitu. Nah, kita akan, kalau di episode sebelumnya ngobrolin tentang transaksi data pribadi antar negara, tapi sekarang lebih ke bagaimana Mas Ismail Fahmi ini mendirikan Drone Emprit, di balik layarnya gimana, perjalanan hidupnya gimana dari yang kabarnya kalau nggak salah, aku salah riset anak daerah gitu ya, terus bisa berakhir sampai sekarang jadi pakar data dan informasi yang bisa dijadikan rujukan yang akurat gitu, sesuai dengan tagarnya dari Drone Emprit sendiri. Oke, Mas Ismail, mungkin kita mulai dari background story-nya dulu ya. Dulu kepikirannya gimana sih Mas mendirikan Drone Emprit? Dulu masa kecilnya mainnya main apa, makan apa gitu mungkin ya. Sampai akhirnya kepikiran sekarang gitu. Jadi makasih Mas Pras. Jadi dulu tuh saya orang desa ya, suka main sama burung dan kadang suka nangkepin burung gitu. Salah satu burung yang di desa banyak itu namanya burung emprit. Kecil-kecil, warnanya putih dan hitam. Kalau terbang itu wush dan berkelompok gitu. Dan kadang-kadang tapi dagingnya tipis banget, susah. Ya, burung emprit tuh tapi bukan yang dijual yang di warna-warni, itu beda lagi ya? Bukan. Mirip-mirip dengan burung gereja sebetulnya, bentuknya burung gereja, tapi beda. Yang emprit sama gereja itu ya mungkin saudaraan gitu. Jadi kemudian saya bikin, sebetulnya kalau teknologinya itu sudah saya di Belanda. Saya dulu di ITB, jurusan elektro, tapi lebih suka tentang komputer. Kemudian saya kan dari ITB masuk S2, S3 di Belanda, ngambil computer science, tapi spesifiknya itu di bidang natural language processing. Jadi saya bisa pakai itu untuk mengekstrak informasi spesifik atau tentang kesehatan. Dan itu kayak bikin ChatGPT, Mas. Jadi ada project di kampus, bikin ChatGPT, orang bisa tanya komputer tentang kesehatan, dan dalam bahasa Belanda yang saya nggak terlalu paham tuh. Tapi ternyata saya bisa. Dari komputer, dia bisa memahami bahasa manusia. Gitu. Saya siapin jawabannya dalam bahasa Belanda karena saya sudah ekstrak informasi kesehatan dari dokumen-dokumen Belanda itu. Nah, kan 2023 muncul ChatGPT, saya lihat, wah ini keren, ini seperti saya kerjain, tapi jauh lebih bagus. Dilakuin dulu gitu ya. Dulu. Nah, saya kemudian waktu itu balik ke Indonesia. Sebelum balik saya harus bikin satu teknologi, nggak usah secanggih seperti, untuk istilahnya itu question answering-nya, tanya jawab, mesinnya bisa menjawab atau kayak chat gitu, chatbot. Tapi untuk mengekstrak knowledge saja, informasi dari dokumen. Jadi saya bisa dari news, pemberitaan di koran-koran kita yang online bahasa Indonesia, saya bisa dapat siapa, di mana, apa yang dilakuin, perusahaan ini, dia mengakuisisi perusahaan yang lain, siapa berinteraksi dengan siapa, dan itu ternyata jadi tool untuk intelijen kan, intelijen produk, intelijen untuk, kalau kita terapin di media sosial, saya tambahin media sosial bisa mengetahui tentang insight tentang opini publik di media sosial, siapa aktor-aktornya dan lain-lain. Dan itu aja udah cukup powerful. Maka dari situ saya bikin teknologi media intelijen ini gitu. Saya kasih nama Drone Emprit.
Dengan hobi tadi ya. Iya, hobinya karena saya dari desa suka umprit. Berarti emang dari kecil tuh lebih suka sama hal teknis, logika gitu-gitu. Tuh, Iya. apa ada cerita menarik nggak Mas dari kecil dulu? Apakah emang suka berhitung kah atau apa yang spesifik terkait teknologi gitu? Bapak saya itu di desa dulu itu tukang reparasi radio, Mas. Oh, Suka reparasi radio. Beliau itu pegawai negeri lah ya, itu di kabupaten. Tapi sampingannya itu di desa suka reparasi radio. Jadi saya kan udah terbiasa itu nyium aroma solder, ya, timah yang dibakar. Saya bikin project lampu flip-flop kayak gitu. Makanya saya pilih waktu kuliah ambil jurusan elektro ITB. Saya nggak tahu ternyata itu jurusan yang susah masuk. Alhamdulillah aja lolos masuk. Gitu. itu dulu kayak nggak kuliah mungkin, ya? Rasanya kayak udah biasa hari-hari Ya, gitu. makanya, tapi ternyata jurusan elektro bukan hanya bikin solder-solder. Dan saya menemukan jaringan komputer, programming itu jauh lebih menarik. Gitu. Tapi sama logiknya kan saya dapat. Ya. Logika-logika itu yang saya dapetin, gimana kita bisa dari program komputer itu, saya bisa jadi kreator kan. Tapi kreator dalam hal ini adalah software yang lebih cerdas. Yang kita bisa mengekstrak sesuatu yang bisa membantu kita. Ya. Dokumen banyak, pakai program komputer langsung tahu tampilan-tampilan grafiknya dan lain-lain, sehingga kita bisa terbantu dari situ. Ya, oh, menarik. Kalau selain apa yang Mas Ismail dulu lakukan, misalnya kayak tadi, mungkin dari orang tua reparasi radio jadi akhirnya terbiasa. Ada sosok tambahan nggak yang menginspirasi juga gitu dari kecil mungkin? Kalau saya itu ini ada yang menarik. Ada satu film namanya MacGyver. Oh, Saya nggak tahu anak generasi sekarang pernah dengar nggak itu? kayaknya Gizmo Friends yang nonton mungkin pada nggak tahu sih. MacGyver, coba cari MacGyver itu film seri. Orangnya itu cerdas sekali dan dia tuh bisa ketika ada problem itu dia solve dengan elektronikanya, dengan apa segala macam. Dan itu saya pernah suatu ketika orang tua saya nggak ada di rumah, saya ingin masuk rumah dan rumah saya terkunci. Dan saya berpikir langsung saya MacGyver. Padahal saya masih kecil itu, masih SD, nggak bisa apa-apa, belum dewasa. Gimana caranya? Jadi film itu menginspirasi saya. Ternyata kan ada, saya belakangan baru tahu ada teori ya. Kalau kita pingin mencapai satu skill tertentu, jadilah tokoh siapa yang bagus di skill itu seolah-olah kamu jadi dia. Nah, ya. betul. Saya nggak pakai teori itu, tapi saya pikir, oke, saya berperan seperti MacGyver. Kalau MacGyver pengen masuk rumah ini, apa yang dilakuin? Otomatis pikiran saya itu udah kayak MacGyver itu, karena saya sering nonton film itu. Cari ini, cari itu, cari. Akhirnya apa? Saya bisa buka pintunya. Dengan cara? Gitu. Ya nggak tahu, saya lupa. Pokoknya dengan gaya MacGyver tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada buku ya tentang Feynman. Feynman itu tokoh fisika, yaitu dia peraih Nobel fisika. Dia sangat cerdas dan dia itu diceritakan di buku itu hal-hal yang unik dari Feynman namanya. Nah, misalnya dia waktu itu kan harus cari kerja, kerjanya kemudian di restoran lah. Dia bagian dapur. Apa yang dilakuin? Dia harus motong-motong buncis. Motong buncis buat orang yang seperti Feynman, dia tuh jenius soalnya. Itu kan membosankan. Motong. Terus kemudian berpikir dia, gimana caranya membuat memotong itu dengan cepat dan cerdas. Dia bikin alat. Akhirnya apa? Dia motong cekrek. Nah, itu udah selesai kerjaan. Jadi dia butuh tantangan, Mas. Jadi kira-kira itulah sosok-sosok yang fisika ya. Feynman itu kan suka fisika. Dan itu suka banget, saya juga suka fisika, saya suka matematika. Ya, pernah suatu saat itu ujian nasional Eptanas waktu itu. Kemudian pulang, saya mimpi mengerjakan soal. Begitu di dalam mimpi itu ngerjain soal, wah salah tuh soal yang saya bisa kerjain. Langsung saya terbangun. Saya itu lagi bener salah. Akademis ya. Iya. Jadi saya memang di desa ya, jadi saya nggak pernah kemana-mana di desa Kenep ya, di Bojonegoro. Di Surabaya itu cuma 200 km, tapi saya nggak pernah selama SD, SMP, SMA baru kemudian ke Surabaya itu. Jadi yang saya lihat itu waktu itu pesawat terbang. Jadi saya bayangin kalau saya pesawat terbang bisa ke sana kemari. Terus waktu ke situ ada radio, Mas. Radio zaman dulu itu kan ada, kalau kita dapat informasi, TV-nya masih hitam putih.
Nah, kalau saya nonton TV masih ke tetangga. Tapi radio saya punya, bapak saya kan tukang reparasi ya. Kan ada FM, AM, ada SW. Nah, saya masuk ke frekuensi shortwave, SW, radio SW. Itu rekaman dari apa? BBC, Mas. BBC Australia. Itu kalau jam malam, itu sebelum tidur. Dan pagi-pagi itu siaran bahasa Inggris dari BBC. Jadi BBC itu kan sebetulnya saya lahir tahun 74. Ya, usia-usia tahun 74, akhir menjelang 80-an. Itu kan udah mulai SD itu. Saya belajar bahasa Inggris dari situ. Dan ternyata saya bisa mengetahui berita-berita yang dari luar itu dari radio itu. Jadi adanya radio shortwave, saya bisa tahu dari BBC, dari negara yang lain. Jadi bukan hanya berita-berita lokal. Dan udah mulai bahasa Inggris. Itu membuat saya akhirnya pengen, suatu saat saya pengen nggak di desa inilah, entah kemana gitu. Jadi meskipun di desa bisa terinspirasi dari tempat yang lain, yang gara-gara yang tadi kayak lihat pesawat terbang dari radio, kemudian setelah bisa baca, bisa beli buku ya tadi kayak Feynman, paling nggak nonton film itu yang menginspirasi saya. Saya tuh taunya radio tuh AM FM sih Mas. Jadi mungkin ini Gizmo Friend dalam 10 menit pertama udah googling SW itu apa, MacGyver ada di platform mana, terus buku Feynman mungkin cari e-booknya ya kalau Gizmo bisa ketemu Feynman. ya. Iya, keren dia, lucu dia. Peraih Nobel fisika yang lucu orangnya. Oke. Oke Mas, sekarang kalau kembali ke drone emprit sendiri, ketika jadi Mas Ismail sudah kuliah sampai ke Belanda, terus kembali ke sini mendirikan ada di sini kelihatan ada tulisan Media Kernels gitu ya sama drone emprit. Ide awalnya tuh dari mana sih Mas? Dulu itu berangkatnya itu sebetulnya dari simple saja kan, dari pas saat itu PhD saya dapat skill machine learning, artificial intelligence, natural language processing. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2004 saya mulai PhD, 2009 saya lulus. Dan saya pikir, wah ini ilmu keren. Ilmu 2004 tuh term AI udah ada ya? Oh udah. Sebelum itu udah lama udah ada machine learning. Kita bilangnya machine learning gitu. Dan saya pikir khususnya spesifik tentang natural language processing. Saya pikir ini kayaknya nggak banyak yang belajar ini di Indonesia gitu. Dan ada satu momen saya konferensi di Amsterdam. Karena saya lagi gundah pada saat awal PhD di kampus sama profesor saya harus belajar tentang ilmu bahasa. Di dalam ilmu bahasa linguistik Mas, literally linguistik itu harus mengetahui subjek, predikat, objek dan lain-lain. Membuat saya pas di awal PhD itu semester pertama itu nggak semangat. Ini saya salah jurusan apa gitu. Nah di konferensi itu ada di sana orang pembicara dari Google dan Yahoo waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol lah. Ya, pas lagi break itu pas makan siang saya tanya simpel aja ke yang Google itu. Sebetulnya apa teknologi yang membuat Google itu bisa berkembang pesat? Ilmu apa ini yang dipelajari ketika di PhD atau di kampus itu ilmu apa nih sehingga Google itu bisa luar biasa? Dia bilang ilmu natural language processing, NLP. Sehingga search engine ini bukan hanya search aja, karena ketika search waktu itu masukin kata kunci salah dia bisa betulin. Ya. Kemudian pencariannya pun juga bisa diekspand ke kata-kata yang sifatnya sinonimnya. Itu saja udah keren, Mas. Kalau sekarang kan udah tambah AI ya. Masuk tanya apa langsung ada summary-nya, jawaban dari AI ada. Saat itu bisa dapat sinonim, kemudian hasil pencariannya lebih akurat. Kita salah-salah sedikit Mas, mereka bisa paham. Itu udah keren. Tambah lagi kemudian ada waktu itu teknologi dari Google sudah masuk machine translation ya. Dan lain-lain. Semua itu adalah teknologi bahasa ternyata. Yang membuat akhirnya jadi yang tadinya saya pas awal PhD nggak semangat, jadi makin semangat. Bisa dibayangin saya jurusannya elektro, kemudian sukanya berkering komputer, harus belajar ilmu bahasa. Itu dan fakultas saya itu fakultas sastra itu. Kayak masing-masing tahap itu harus belajar gitu Mas ya. Nah, makanya di sini saya lihat, nah ini menarik. Itulah turning point ketika saya kemudian saya fokus di teknologi bahasa. Dan salah satu implementasinya ya tadi saya kembangkan satu sistem yang bisa mengekstrak news free kan, scraping, crawling, kemudian ada portal yang saya buat, publik bisa mengakses itu. Saat itu banyak pakai. Nah, dari situ ketika balik ke Indonesia, gimana ini bisa menjadi satu produk kan? Tambahinlah dengan media sosial, kebutuhan untuk di PR agency kan udah clear ya. Saya pengen tahu sentimennya seperti apa, sebarannya seperti apa gitu. Produk ini kira-kira sisi positifnya di mana, negatifnya di mana dan lain. Itu semua teknologi bahasa.
persis yang saya pelajari waktu PSD itu. Jadi saya semakin semangat gitu. Dan yang saya butuhin cuma laptop. Saya nggak perlu macam-macam gitu, nggak perlu aneh-aneh. Laptop, komputer, server udah selesai gitu. Ya. Mas, balik lagi dikit ya. Untuk penamaan drone emprit kan tadi emang dari kecil ramah dengan burung emprit. Iya. Drone-nya sendiri dari mana, Mas? Jadi idenya sebetulnya nama awal itu bukan drone emprit tapi media kernel. Ya. Oke. Media kernel. Kita udah punya klien. Pas awal masuk ke Indonesia namanya Osometric tuh. Dan salah satu klien pertama paling besar kami adalah Pak SBY. Pak SBY gitu. Sistem saya dipakai untuk teman-teman menganalisis selama 18 bulan landing. Jadi ketika ada kebutuhan tim untuk menganalisis apa, fiturnya belum ada, saya masih di Belanda tuh. Mas Ismail, ada fitur ini bisa nggak? Saya buatin. Mas, saya pengen tahu peta jejaringnya, saya buatin SNA. Pengen tahu ini nih, saya buatin gitu. Jalan 2000, itu kan 2014 ya. 2015, 2016 ya biasalah bisnis kayak gitu. 2016 itu kan pasca Pilpres 2014 ya. Itu saya lihat kan timnya Pak Jokowi di media sosial tinggi banget 2014, hampir nggak ada saingan. Saingnya itu paling waktu itu PKS saja yang sudah ada duluan. 2015 mulai muncul mereka yang kalah secara digital mulai belajar, terutama dari FPI ya, FPI, Habib Rizik dan lain-lain tuh. Itu mulai bangkit. Wah, ini harus masuk di media sosial. Pada rame-rame main di Twitter. Twitter tuh. Twitter luar biasa 2015. 2016 mulai imbang, Mas. Yang tadinya kalau saya buat pemetaan 2014 itu hanya satu klaster besar yang mendukung Pak Jokowi aja. 2015 yang counternya itu makin tinggi. 2016 sama-sama besar. 2016 itu kan ada aksi 212, 411 dan lain-lain itu kan tahun 2016-an. Dan saya lihat kalau dulu satu klaster saja oke lah satu seimbang satu sisi aja. Tapi kalau sudah dua, ini bahaya sekali. Karena masing-masing bisa melemparkan disinformasi. Ini juga sama melempar disinformasi, lempar opini, saling serang dan lain-lain. Yang rugi siapa? Publik. Nah, saat itu saya berpikir, wah, datanya itu ada di laptop saya, di komputer saya itu keluar semua. Ketika ada hoax, ini yang memulai ini. Tapi saya ngasih tahu ke publik gimana? Ya, saya pikir publik harus tahu paling tidak. Ini loh. Ketika ada sebuah isu yang memulai di kubu ini, isu yang ini kubu yang sana, isinya di reformasi ini, mereka paling nggak tahu, terserah kalau habis itu mau percaya atau tidak, ngikutin tidak, dia udah tahu duluan dari mana ya. Nah, kemudian saya nggak bisa dong pakai nama media kernel, itu kan untuk bisnis. Terus saya pikir, saya harus pakai nama yang lain. Ya, waktu itu lagi ada demo di Monas, Mas. Nah, saya di kantor saya dekat sini juga gitu. Saya waktu mahasiswa suka demo, tapi udah waktu itu udah dewasa, udah nggak suka demo lagi, udah bisnis aja lah dan teknologi. Saya bayangin saya terbangin drone ke atas Monas. Waktu itu saya juga punya drone ya, drone betulan ada DJI apa gitu. Saya terbangin drone. Nah, bayangan dari imajinasi saya, orang itu lagi nge-tweet sambil demo kan biasanya kan nge-tweet. Saya tangkap itu percakapannya lewat drone tadi, terus kemudian saya analisis. Gitu. Imajinasi saya seperti itu, pakai drone Twitter, drone Twitter kan, karena salah satu percakapan yang ramai kan drone Twitter. Tapi kalau pakai drone Twitter kan nggak lucu. Yeah. Twitter itu logonya apa? Burung, Mas. Nah, jadi burung-burung cuit-cuit, burung yang kecil, saya nggak tahu itu burung apa. Waktu di desa, saya tahu burung kecil itu namanya emprit. Ya udah, drone emprit. Saya dapat imajinasi itu dan nama dalam 5 menit. Langsung jadi. Tujuan saya hanya saya ingin punya nama yang lucu saja, nggak pakai nama perusahaan, untuk saya expose apa yang terjadi. Karena saya nggak tahu nanti ini akan berhadapan dengan siapa yang terekspos, kalau yang marah siapa kan nggak tahu. Dan saya pakai pendekatan akademik, apa adanya terus. Jadi yang diajar ya biarlah drone emprit ini yang diajar. Gitu. Jadi itu juga menjadi latar drone emprit ya, karena emang Mas Ismail merasa punya tools dan bisa untuk memaparkan sesuatu, tapi apa ini entitasnya? Muncullah drone emprit. Dan memang make sense sih, Mas, karena kan ya drone dari atas, helikopter view kita ngelihat ada apa nih gitu kan ya. Oke, tapi terus perjalanannya dari yang awalnya kayak gitu sampai akhirnya bisa digunakan oleh jurnalis, akademisi, pemerintahan tuh prosesnya gimana? Jadi pertama filosofinya adalah kita ingin mengedukasi publik dengan data. Dan untuk bisa seperti itu, karena saya terbiasa kan dari PSD ya, saya selesai PSD, pendekatan ilmiah saya pakai.
Jadi ketika mau publish pun selalu pakai pendekatan ilmiah. Di dalam pendekatan ilmiah itu selalu bermulai dari research question, pertanyaannya apa? Kemudian metodologi. Kalau kita mau riset selalu seperti metodologinya seperti apa? Kemudian dari metodologi kita data collection kan, ngumpulin data, hasil analisis seperti apa. Teman-teman kalau menulis paper ilmiah selalu seperti itu, jurnal ilmiah selalu seperti itu, tahapannya selalu ada seperti itu. Ya, itu juga saya gunakan ketika membuat analisis. Analisis drone plate itu kering. Saya minta supaya tim saya itu nggak ada namanya bumbu-bumbu emosional yang membuat supaya viral, nggak. Saya nggak perlu dengan viralitas. Yang penting ikuti metodologi ilmiah. Mau diambil nggak diambil, saya nggak peduli. Yang penting itu formatnya kan slide kayak gitu aja kan. Nggak ada indah-indahnya, bikin infografis juga nggak ada. Dan itu saya pertahankan kenapa? Supaya orang membaca data drone plate itu bukan karena emosi. Jadi biar aja kering, tapi karena struktur ilmiahnya ada. Nah, itu pendekatan pertama. Saya ingin edukasi publik dengan data dari drone plate. Yang kedua, ternyata setelah masuk di waktu itu teman-teman Tempo ya wawancara saya kan jadi luas tahun 2017 Januari, kemudian Maret itu masuk di TV Mata Najwa. Jadi salah satu makin lama kok jadi makin serius begini ya gitu ya. Yang tadinya kan cuma iseng saja untuk edukasi. Ya udah saya pikir saya mau terus-terusan aja edukasi publik dan share, dan saya merasa kalau seandainya yang menganalisis data ini bukan hanya saya, tapi akademisi bisa ikut bantu, jurnalis juga bisa ikut bantu berbasis data, kayaknya akan lebih bagus. Jadi misi saya untuk mengedukasi publik dengan data tadi bisa rame-rame dilakukan, gitu. Dan jadinya saya persilahkan siapapun menggunakan data dari drone plate, media, jurnalis silahkan pakai. Langkah berikutnya saya gunakan tahun 2018, kebetulan saya kan dosen di UII ya, Universitas Islam Indonesia yang di Yogyakarta. Saya tawarkan di sana. Saya punya teknologi drone plate, saya mau CSR, akses ke Twitternya gratis. Sehingga nanti peneliti, mahasiswa, dan jurnalis yang butuh analisis topik isu apapun bisa login, bisa masukin kata kunci, langsung dapat datanya, analisis sendiri, sebarin. Saya akan punya banyak teman untuk melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi niatnya seperti itu, ingin kita mengedukasi. Tapi ternyata yang drone plate akademik itu berhasil, kalau dilihat dari Google Scholar, itu kan masukin drone plate aja, tanda kutip, itu udah sekitar 700-an result dari Google Scholar. Artinya sudah ratusan artikel di jurnal akademik. Ada masuk Q1, itu yang kuantil pertama ya, 25% pertama tinggi itu udah beberapa masuk sana dan lain-lain. Tetapi jurnalis ketika saya kasih data, mereka itu tidak bisa membaca dashboard langsung buat tulisan nyebar, enggak. Jadi persepsi saya salah di sana. Okay. Jurnalis kasih data nggak langsung kemudian dia dengan cepat bisa mengekstrak knowledge kemudian share, nggak bisa. Dia butuh partner, data scientist yang bisa menerjemahkan itu. Akhirnya misi saya gagal. Misi saya untuk membuat banyak orang menganalisis data di Rupa itu rame-rame gagal. Tetap saja mereka butuh saya dan lain-lain, drone plate, analis saya untuk membaca datanya, nyampein ke mereka. Ya udah itu jalan. Tapi di sisi yang lain ternyata di dunia akademik mereka kan modelnya nggak bisa langsung oke, ini isu hari ini langsung muncul, enggak. Oh ini isu, oke nyiapin proposal. Untuk riset kapan? Saya mau publishnya bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi, udah obsolete. Jadi misi saya untuk membuat mereka membantu saya mengedukasi isu-isu tertentu dengan cepat, gagal juga lewat akademik. Tetapi berhasil ketika membuat apa? Banyak publikasi ilmiah basisnya datang dari drone plate gitu. Akhirnya kembali lagi ke titik awal. Ya udah drone plate dan tim saya sekarang selalu minta setiap minggu ada isu publish gitu. Publish. Entah silahkan dipakai oleh media, pakai televisi, pakai silahkan. Nggak dipakai juga nggak apa-apa. Paling tidak itu menjadi satu catatan. Ada sebuah isu di Indonesia ini awalnya seperti ini, analisisnya seperti ini, lengkap sudah kita dokumentasikan. Makanya saya bikin buku sampai 5 seri itu, Membaca Indonesia, Mas. Tahun 2018-19, satu buku itu sampai satu bulan data yang kita buat analisis itu, isu selama 1 bulan, itu bisa jadi 1 buku itu. Gitu.
Jadi 5 bulanan itu udah 5 buku. Dan itu sebenarnya masih banyak lagi, udah nggak sempat nulis. Udah sibuk sama yang lain gitu ya, Mas? Ya, jadi akhirnya kita publish aja di media sosial, belum sempat kita bukukan. Gitu. Menarik ya, karena ini kan memang benar-benar berbicara tentang data, dan tadi Mas Ismail bilang mengesampingkan emosi karena ya ada yang lebih penting dari sebuah data, dan mungkin sesuai sama tagarnya Drone Emprit ya. We don't claim to be neutral, but we insist on being truthful. Jadi truth itu yang lebih penting untuk disajikan dan bisa diolah ke third party, baik itu jurnalis atau mungkin akademisi. Berarti dari awal atau mungkin dalam perjalanannya visinya itu lebih kuat ke nilai sosial ya, instead of kayak pembuktian teknologi atau apa gitu. Betul. Jadi karena memang misi awal memang itu di era tadi semangatnya kan motivasi saya itu karena perang buzzer tahun 2016, 2 klaster sama-sama besarnya. Waktu itu pendukung Pak Jokowi dan oposisi lah gitu. Ini sangat kuat, hoax dan lain-lain, disinformasi saling serang luar biasa. Dan itu yang memotivasi saya, datanya sangat besar. Untuk mengurai tadi, kita perlu teknologi. Drone Emprit ini salah satunya lah kita ingin share. Dan sebetulnya saya waktu itu ngajak teman-teman yang lain. Yang membuat analisis kan nggak hanya Drone Emprit, Mas ya. Banyak perusahaan yang lain juga membuat analisis media sosial lah gitu. Dan saya sebenarnya berharap, bukan saya saja, yang lainnya bikin gitu. Makanya ketika buat analisis itu, kata kuncinya apa yang dipakai, sumber datanya apa, berapa banyak data yang saya kumpulin, sampai kemudian keluar analisis. Kalau mereka nggak sepakat replikasi juga bisa. Jadi nggak masalah. Jadi pinginnya itu goalnya memang publik itu yang kita edukasi. Dan kita nggak klaim, wah Drone Emprit netral gitu. Enggak, karena ada keberpihakan. Ini misalnya ini isu diangkat atau tidak diangkat. Ada misalnya, Mas, ada kepentingan nih, kelompok kepentingan. Tolong angkat isu ini. Ini kepentingannya buat dia kalau diangkat. Saya nggak mau seperti itu. Tapi ketika ini ada isu kepentingannya buat publik untuk tahu, saya angkat di sana. Dan truthful itu artinya sebisa mungkin itu jujur, Mas. Insist on being truthful artinya berusaha sekuat tenaga untuk jujur apa adanya. Kata kuncinya terbuka. Kadang-kadang saya dikritik, Mas. Ini kenapa datanya cuma segini? Oh iya ya, kata kuncinya salah. Jadi mereka bisa lihat kata kuncinya ada yang kurang, Mas. Saya masukin lagi kata kunci baru tambahan. Berubah datanya. Nah, tapi paling nggak nih proses ini kan bisa dilihat oleh siapapun. Gitu. Jadi itu truthful apa adanya berbasis data yang kita usahakan. Banyak yang nggak sepakat karena kebetulan kampanye terbongkar misalnya kan. Yang namanya juga kita coba membongkar isu-isu dari dua kubu kan. Dua kubu ini kan pernah kena. Saya ada yang dibilang, oh ini pro pemerintah. Suatu saat dibilang, oh kamu pro oposisi. Ya artinya kalau sudah semuanya menuduh saya, berarti saya udah on the right track. Karena gitu. banyaknya. Tapi fokus, saya terlalu konsisten. Bilang bahkan ke analis saya, ketika dia membuat pilihan katanya itu ada nuansa emosi tertentu. Saya minta tolong itu diedit. Katanya harus netral mungkin. Di dalam analisis itu netral padanya. Gitu. Wah, itu susah juga. Susah ya? Memang susah. Ya, kita makanya nggak bilang netral, nggak mengklaim netral, berusaha untuk menuju ke sana. Oke. Ya, thank you Mas Ismail udah ngobrol sama Mas Pras. Saya Pras, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.